Aku Kalau sudah muak dengan biasanya, semua ini. pesugihan itu Tolong, menukar nyawa. dengarkan Kisah aku. ini jauh lebih kejam. Mereka harus menukar pasangan. Bukan sekali, tapi setiap bulan. Semua demi harta. Tapi yang datang menagih bukan hanya iblis, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Halo, selamat datang kembali di Bunga Malam, tempat di mana cerita gelap terkuak dan rahasia yang mestinya terkubur. Kita bongkar bersama. Kalau kamu baru pertama kali mampir, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor nyata yang bikin merinding dan susah tidur. Malam ini, saya akan membawakan cerita tentang pesugihan tukar pasangan. Bukan sekadar menyerahkan nyawa, tapi menggadaikan kehormatan, harga diri, dan pada akhirnya, jiwa itu sendiri. Cerita ini saya dapat dari seorang warga desa Sumberjati, dan katanya, sampai hari ini, rumah milik pasangan itu masih kosong. Tapi setiap tengah malam, selalu terdengar suara tangisan dua orang bersamaan dari dalamnya. Desa Sumberjati adalah desa kecil di kaki perbukitan. Jalan tanah berdebu membelah rumah rama papan yang reot. Siang harinya, udara panas dan kering membuat daun pisang menguning. Malamnya, kabut turun dan suara jangkrik bercampur lolongan anjing dari kejauhan. Di ujung desa, berdirilah rumah kecil berdinding papan milik Bagas dan Laras. Atapnya bocor, lantainya dari tanah yang mulai retak-retak. Bagas bekerja sebagai buruh tani. Upahnya hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Laras membantu membuat kue sederhana untuk dijual di warung tetangga. Suatu malam, di bawah lampu bohlam 5 watt yang temaram, Laras memandang suaminya yang sedang memperbaiki celana kerjanya. "Gas, sampai kapan kita begini?" katanya, lirih. Bagas menghela napas. "Sampai rezeki kita berubah, Ras. Sabar aja." Tapi kesabaran mereka terus diuji. Hutang ke warung makin menumpuk. Ayah Laras sakit-sakitan, butuh biaya rumah sakit. Suatu malam, gerimis turun. Bagas mampir ke warung kopi di dekat jalan masuk desa. Warung itu sepi. Hanya lampu minyak yang menggantung di sudutnya. Dari kejauhan, seorang pria tua datang. Pakaiannya batik lusuh, payung hitam di tangan, wajahnya pucat, matanya sayu, tapi tajam. Pria itu duduk di samping Bagas. "Bagas?" Suaranya pelan, tapi membuat Bagas langsung menoleh. "Aku tahu kau ingin cepat kaya. Aku punya jalan, tapi bayarannya tidak biasa." Bagas menatapnya penuh curiga. "Apa maksud Bapak?" Pria itu tersenyum tipis. "Kau akan mendapat uang, tanah, mobil, semua yang kau mau, tapi kau harus berani menyerahkan istrimu." Bagas terkejut. "Apa maksud Bapak?" "Pesugihan tukar pasangan," potongnya cepat. "Kau bersama istri orang, dan istrimu bersama laki-laki lain. Satu malam setiap bulan. Kalau kau berhenti, nyawa kalian yang jadi bayaran." Bagas pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Tawaran itu menjijikkan, tapi ia teringat hutang, biaya rumah sakit ayah mertuanya, dan tatapan Laras setiap malam. Beberapa hari kemudian, ia bercerita pada Laras, "Ras, ada cara buat kita keluar dari kemiskinan." Laras mengernyit. "Cara apa?" Bagas terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Pesugihan. Tapi syaratnya." Belum selesai bicara, Laras langsung berdiri. "Gas, kamu gila. Aku nggak mau hal kotor begitu." Namun, keadaan makin terdesak. Ayah Laras kritis. Laras menangis tiap malam, dan di tengah tekanan itu, Bagas memutuskan menerima tawaran pria misterius itu. Malam yang ditentukan, Bagas dan Laras berjalan ke rumah tua di pinggir hutan bambu. Bangunannya reot, atapnya ditumbuhi lumut, pintu kayunya terbuka sedikit, dan aroma dupa menyengat keluar. Di dalam, seorang wanita tua berambut putih duduk bersila di tikar pandan. Di sekelilingnya, dupa mengepul, lilin-lilin kecil berkelip. "Apa kalian siap?" tanya wanita tua itu dengan suara serak. Laras memegang tangan suaminya. "Gas, jangan, kita pulang aja." Bagas menggenggam lebih erat.
Sekali ini aja, Ras, demi masa depan kita. Wanita tua itu memisahkan mereka. Laras dibawa ke kamar gelap, sementara Bagas masuk ke kamar lain. Tangis Laras terdengar pelan, tertutup suara mantra yang dibacakan cepat. Seminggu setelah ritual, keajaiban terjadi. Bagas mendapat kabar dari seorang kerabat jauh yang bahkan tak pernah ia kenal. Katanya, ada tanah warisan yang harus segera ia ambil. Anehnya, semua prosesnya berjalan lancar, dan pembelinya langsung membayar 2 kali lipat harga pasar. Dengan uang itu, Bagas merenovasi rumah. Dinding papan diganti tembok, atap bocor diganti genteng baru, dan di halaman terparkir mobil mewah yang belum pernah dilihat warga desa sebelumnya. Tapi perubahan itu tak membuat Laras bahagia. Ia jarang bicara, lebih sering termenung di teras, memandangi jalanan kosong. Matanya sayu, wajahnya pucat. Malam-malam, ia sering terbangun sambil terisak. "Gas, aku lihat dia lagi," bisiknya suatu malam. Napasnya tersengal. "Siapa?" tanya Bagas, setengah mengantuk. "Perempuan itu." Matanya hitam semua, rambutnya panjang sampai lantai. Dia bilang, giliran berikutnya sudah dekat. Bagas mencoba menenangkan. Itu cuma mimpi, Ras. Tapi dalam hati, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ritual kedua berjalan lebih dingin. Laras tak lagi menangis, tapi tatapan matanya kosong. Ia tak melawan, hanya berjalan mengikuti instruksi wanita tua itu. Namun setelah ritual ketiga, gangguan semakin nyata. Suatu malam, Bagas terbangun karena bau tanah basah. Saat membuka mata, ia melihat ranjangnya dipenuhi lumpur. Dari bawah kasur, terdengar suara napas berat. Perlahan, ia menunduk. Di sana, ada wajah pucat dengan mata melotot. Bibirnya sobek hingga ke pipi. Darah segar mengalir dari mulutnya. Wanita itu berbisik, "Giliran terakhir, nyawamu." Bagas jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Esoknya, ia mendatangi pria misterius itu. "Aku mau berhenti," teriaknya. Pria itu tertawa kecil. "Tak semudah itu, Bagas. Kalau kau berhenti, kau dan istrimu akan diambil. Tidak ada jalan keluar." Suatu malam, wanita tua yang memimpin ritual itu tiba-tiba bercerita. Katanya, puluhan tahun lalu, di desa ini pernah ada keluarga kaya raya yang sumber kekayaannya misterius. Setelah pemilik rumah meninggal, warga menemukan sebuah kamar rahasia di bawah tanah. Di sana, ada tikar pandan penuh noda darah, beberapa potret wanita desa yang sudah menikah, dan patung kayu aneh berbentuk 2 tubuh yang saling membelakangi. Konon, itu adalah media pesugihan tukar pasangan. Bukan hanya tentang hubungan tubuh, tapi pertukaran energi hidup. Setiap kali ritual dilakukan, sedikit demi sedikit, jiwa pasangan yang terlibat akan tergerus. Ketika sudah tak tersisa, tubuh mereka akan diambil, hanya meninggalkan pakaian dan lumpur di tempat mereka berada. Bagas semakin ketakutan. Ia memutuskan membawa Laras ke kota, menyewa rumah kontrakan kecil. "Aku nggak mau lagi ikut ritual itu. Kita mulai hidup baru," katanya pada Laras. Namun teror tidak hilang. Setiap malam, tempat tidur mereka selalu basah tanah. Di sudut kamar, bayangan tinggi kurus berdiri menatap. Kadang, bayangan itu bergerak mendekat perlahan, sampai nyaris menyentuh wajah Bagas. Laras makin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat kehijauan. Ia sering mengigau sambil menyebut nama-nama yang tak pernah Bagas dengar. Puncaknya terjadi satu malam, ketika Laras terbangun dan duduk di ranjang sambil tersenyum lebar, matanya hitam legam. "Gas, giliran kita sekarang," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Subuh itu, tetangga kontrakan mendengar teriakan. Mereka mendobrak pintu, tapi yang mereka temukan hanyalah kamar kosong. Di lantai, ada 2 set pakaian yang berlumur lumpur. Di dinding, tertulis dengan darah, "Janji harus ditepati." Sejak hari itu, rumah kontrakan itu tak pernah dihuni lagi. Namun beberapa warga yang nekat mencoba, mengaku selalu terbangun di tengah malam karena mendengar suara 2 orang menangis bersamaan di ruang tamu.
Keserakahan selalu datang dengan harga. Kadang harga itu lebih dari sekadar nyawa, bisa kehormatan, cinta, dan jiwa. Dan ketika kau menggadaikan itu semua, tidak ada jalan untuk menebusnya kembali.